Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas prinsip ketiga di dalam investasi, yaitu adalah keterbukaan. Apa itu keterbukaan dan kenapa keterbukaan membawa kemenangan? Jadi gini, hampir semua orang yang sukses di bidang apapun yang saya tahu itu selalu terbuka dengan peluang. Dan mereka tidak menutup diri terhadap apapun. Misalkan mereka dengar sesuatu ya, mereka excited untuk mendengarkan. Misalkan mereka tahu sesuatu ini bisa menghasilkan uang, mereka akan sangat excited dengan suatu hal tersebut, dengan project tersebut ya, dengan investasi tersebut ya, dengan bisnis tersebut. Sehingga orang yang menutup diri ya, memiliki pikiran yang close-minded, ini cenderung tidak terbuka dengan kemenangan. Karena di dalam hidup, ini adalah game probabilitas. Semakin banyak teman-teman mencoba, itu peluang teman-teman menang itu semakin tinggi. Sama sebelum saya masuk ke kripto ya, dulu saya juga pernah bisnis F&B, gagal. Bisnis properti ya, juga gagal ya. Dan juga bisnis pakaian ya, juga gagal. Karena apa? Karena saya mungkin memang tidak cocok ya di bidang tersebut. Sampai saya terus mencoba dan akhirnya bertemu di market kripto di 2018. Sehingga di situ ya, saya ketika saat itu menutup diri terhadap kripto ini tidak mungkin ada saya yang sekarang. Sehingga teman-teman harus mengakui kalau di luar sana itu banyak orang yang lebih hebat, banyak potensi yang bisa lebih tinggi, yang mana teman-teman jangan puas terhadap sesuatu yang dalam tanda kutip memberikan keamanan dan juga kenyamanan. Karena keamanan dan kenyamanan itu sangat berbahaya untuk progres pertumbuhan kalian di jangka panjang. Oke? Jadi orang yang cenderung memiliki kesuksesan yang tinggi itu adalah mereka yang selalu terbuka dan excited untuk mempelajari hal-hal baru. Karena ada dua ya manusia di bumi ini, yaitu mereka yang open-minded, ya, yang memiliki pikiran terbuka, ya, sangat ceria terhadap paparan informasi baru, sangat ingin belajar ya, sangat ingin berkembang. Dan juga kedua ada yang mereka yang close-minded ya. Mereka ini pikirannya nggak terbuka ya, dikit-dikit ya, sakit hati ya. Dikit-dikit diajarin ya, itu udah nggak mau ya, ogah-ogahan. Dikasih tahu ya malah marah. Diberi peluang bisnis ya, bilang bisnis nggak cocok dan sebagainya. Jadi teman-teman memang di investasi pun harus open-minded. Pikirannya harus terbuka, harus selalu memiliki pikiran ya, bahwa saya harus belajar hal baru. Even saya pun saya selalu mendengarkan orang yang jauh ya di atas saya selalu belajar. Yang tidak pernah saya lakukan yaitu adalah saya menyombongkan diri dan mencari validasi dari orang yang ada di bawah saya. Karena itu adalah bukti kesombongan ketika kita masih mencari validasi dari orang yang statusnya masih di bawah kita. Yang benar kita adalah mencari petuah ya, mencari pelajaran dari orang yang statusnya di atas kita. Supaya apa? Kita selalu level up. Karena ketika teman-teman bilang, I'm the hardest working person in the room, berarti teman-teman ada di ruang yang salah. Kalau teman-teman di lingkungan yang teman-teman ini paling jago terhadap sesuatu, ya paling kaya, ya paling sukses, ya di situ teman-teman bisnisnya paling berkembang, hidupnya paling untung, ya kamu ada di circle yang salah. Tapi kamu masih mencari validasi ya di circle itu, seakan-akan kamu ini adalah bosnya di situ, kamu rajanya di situ. Kamu hanya raja di kolam yang kecil ini. Ketika kamu berenang di lautan yang luas, kamu mati. Ya, untuk apa kita tetap mencari validasi di dalam kolam yang kecil? Saatnya kita keluar ya, mencari kolam yang besar ya, menggedutkan kita, membesarkan kapasitas kita supaya kita bisa ya compete dengan ikan yang lebih besar. Sehingga open-minded ya itu adalah pikiran yang harus dimiliki oleh investor. Karena memang ya banyak sekali riset yang mengungkapkan kalau CEO di dunia ini, mereka yang super sukses ya, mereka yang berhasil membangun company-nya ya dari startup kecil menjadi perusahaan multinasional yang sangat ya punya banyak cabang di dunia, yang setiap saat, setiap menit ya teknologinya kita pakai, itu adalah mereka yang memiliki keterbukaan yang sangat tinggi terhadap segala hal. Jadi nggak mungkin ya CEO-nya Amazon ya dulu ya, oh ditawarin kerjasama enggak ya. Saya khusus ya cuma jualan buku. Ya gimana dia bisa jadi Amazon yang sekarang? Mereka mungkin hanya jualan buku di garasi. Ya tapi bisa jadi Amazon yang sekarang karena Jeff Bezos tuh melihat, oh kayak kita lebih bisa besar ya kalau nggak cuma jual buku. Akhirnya semua dijual di Amazon. Begitupun juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kadang mereka memang harus memiliki keterbukaan terhadap sesuatu yang lebih menguntungkan.
Karena keterbukaan pun ya ini membawa peluang kita ya terhadap kesuksesan. Jadi semakin kamu terbuka, peluangmu sukses itu akan semakin tinggi. Tapi kalau kamu itu semakin tertutup ya terhadap sesuatu, takut terus terhadap sesuatu, ini peluang kesuksesanmu itu juga akan semakin turun. Sehingga kata kunci ya yang teman-teman harus tekankan itu adalah adaptasi. Karena market itu tempat yang sangat dinamis ya. Mungkin kamu dulu bisa sukses di market karena hanya berinvestasi di DeFi. Terus kamu pengen strategi itu kamu ulang, sementara marketnya ini berubah, dunia berubah ya, people change, world also change ya, the world is never been the same. Setiap tahun itu selalu ada bisnis baru ya, kemudian ada dinamika politik baru ya, keadaan ekonomi baru, kemudian ada masalah baru, ada kejahatan baru, ada virus baru. Selalu ada dinamika yang berubah. Sementara kamu tetap melihat dunia ini dengan kacamata yang sama. Ya. Saya pun mata saya sudah agak bermasalah, tapi saya beli kacamata. Itu kan saya beradaptasi dengan keadaan. Saya menerima fakta bahwa fisik saya, tubuh saya berubah. Sehingga saya tidak menangisi itu. Ya. Tapi saya mencari solusi, karena saya pragmatis, saya harus adaptif. Karena saya percaya di kripto ini ada dua orang, yaitu orang yang masuk ke partai cuan, ya, kedua orang yang masuk partai ego. Partai cuan ini yang dipikir cuan. Saya pengen untung, saya harus ngapain? Sementara orang yang ego ini masuk kripto karena merasa kripto ini keren. Enggak, kripto ini enggak keren. Masih banyak di luar sana itu yang lebih keren. Ya. Orang ada yang astronot ya, melihat bumi ya dari bulan. Itu keren menurut saya. Ya, jadi kamu jangan merasa masuk kripto, wah saya keren-kerenan. Habis itu berhenti di situ aja. Kamu ke sini cari uang. Kamu ke sini ingin mengembangkan portofoliomu. Kamu di sini ingin berkembang. Jangan masuk kripto karena merasa keren ya, habis itu merasa ini adalah masturbasi mental saya. Saya anak DeFi, saya anak NFT. Fuck everyone else ya. Kamu bukan siapa-siapa ya. Kamu bukan siapa-siapa. Sehingga kamu di sini bukan main bener yang salah ya. Kamu di sini untuk main untung atau rugi. Ya. Itu adalah hal yang kamu harus terapkan di dalam mindset. Sehingga orang-orang yang di partai cuan ini melakukan apapun ya untuk memperoleh keuangan. Ya, orang di partai cuan, orang yang selalu menggunakan setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sementara partai ego, ini mereka ke market hanya untuk memuaskan ego mereka, bukan memperoleh keuntungan. Contohnya apa orang yang di partai cuan? Meme coin lagi naik. Ya udah saya nggak usah berinvestasi ke aset-aset yang fundamental. Saya chase the pump of meme coins. Dan sementara orang yang di partai ego, oh kenapa membeli aset yang nggak ada underlying-nya? Kenapa saya harus meninggalkan? Itu kalian di partai ego. Kamu kesini mau main bener salah atau main untung rugi. Jadi kamu harus terbuka terhadap peluang karena investasi itu bukan agama. Investasi bukan agama. Investasi adalah kegiatan untuk mengembangkan modal kalian ya sesuai dengan risiko ya dan juga tingkat keuntungan yang teman-teman taker. Itu adalah investasi. Kalau teman-teman masih di partai ego, ya udah mungkin cocoknya join partai politik ya, join organisasi A, ikut gerakan forum misalkan B gitu ya. Atau ikut jadi LSM ya, LSM tertentu ya. LSM misalkan ini partai orang paling pintar. Nah itu mungkin teman-teman cocoknya di situ. Jadi bukan cocok untuk berinvestasi di kripto. Mereka yang terjebak ya ke permainan ego itu selalu gagal memanfaatkan kesempatan untuk ya memperoleh keuntungan. Mereka hanya di dalam fase saya benar, saya merasa paling benar, saya merasa paling pintar. Tapi kok nggak berkembang ya? Itu adalah pertanyaan yang harus teman-teman lontarkan ke diri sendiri ya. Jangan merasa ya teman-teman kesini untuk mencari pembenaran atau mencari kesalahan. Karena itu adalah sifat orang yang tidak terbuka dengan peluang. Jadi ego yang telah membutakan semuanya ya, menghancurkan peluang untuk menang. Karena banyak yang bilang ego is the enemy. Ketika ego itu too much dan teman-teman tidak bisa mengolah ego itu untuk hal yang positif. Saya bukan bilang ego itu adalah hal yang sepenuhnya buruk. Karena tanpa ego tidak ada determinasi. Dan tanpa ada determinasi, teman-teman tidak akan melakukan segalanya untuk menang. Tapi ego yang buruk itu adalah ego yang tidak membuat teman-teman ingin meraih kemenangan, tapi ego untuk diakui benar. Itu adalah hal yang harus teman-teman hindari. Ya, jadi jangan pernah ya mengotak-ngotakan investasi. Karena itu bentuk pemuasan ego dan juga teman-teman melabeli ya, investasi ini baik ya, investasi ini buruk, investasi ini bla 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 ya. Lihat tingkat keuntungannya, akses juga resikonya, terus saya harus positioning di mana ya. Keuntungan di sini, resiko di sini ya. Saya harus akses di tengah-tengah. Positioning saya di tengah ya. Saya antisipasi ketika dia rugi, saya tidak drawdown terlalu besar hingga saya mengalami kehancuran finansial, tapi ketika dia untung, saya bisa
ada di fase di mana saya memperoleh financial freedom. Jadi investasi tidak dilihat baik dan buruk, tapi untung dan rugi. Untungnya berapa, ruginya berapa. Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya. Ya, jangan, oh ini benar, oh ini salah. Karena benar dan salah itu tidak bisa diukur secara objektif. Oh saya benar, oh saya salah. Apa ukurannya benar, apa ukurannya salah? Kalau teman-teman bilang, oh saya untung, untungnya berapa? 100 juta. Oh saya rugi, ruginya berapa? 20 juta. Berarti kan ada rasionya di sini. Rasionya 1 ya dibanding 5. Ya ini objektif, ya kan? Kalau saya bilang, oh saya benar, oh saya salah. Apa indikasinya? Saya salah. Apa indikasinya saya benar? Kan nggak ada. Itu hanya ada di pikiran teman-teman. Maka ada istilah ya, asik di kepala sendiri. Sehingga teman-teman ketika berinvestasi harus punya tolak ukur. Karena uang itu tidak memihak, ya. Uang itu adalah alat yang menurut saya di dunia ini paling demokratis. Ketika kamu deserve terhadap uang, uang itu akan datang ke kamu. Ketika kamu itu nggak layak mendapatkan uang, ya uang ini tidak akan pernah menghampirimu. Karena uang ini adalah alat yang paling demokratis. Uang pun berhak memilih, ya memilih ownernya. Dan itu cara bekerjanya dunia. Ya. Kalau teman-teman di fase yang ya tidak menyadari ya bahwa uang itu juga memiliki keterpihakan, selalu berpihak pada mereka yang menang. Jadi harus ya keuntungan berbanding lurus dengan keterbukaan. Jadi selalu berpikir memanfaatkan di mana likuiditas ini mengalir. Jangan mengejar ya, ini harusnya ini harusnya ini dan seperti ini, tapi kehilangan esensi utama bahwa kamu investasi untuk memperoleh keuntungan. Sehingga uang bergerak kemana saja dan teman-teman tidak boleh malu untuk menjadi seorang oportunis. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.